Hai Kak Devina. Hai Kak Mel. Hai. Ngapain Kak Mel kesini? Aku kesini karena dapat undangan virtual untuk Iya? pesta sahabat kita. Dan Kak Devina diajak, jadi aku mau kasih ya? tahu undangan itu sama Kak Devina. Oh gitu Kak Mel. Kalau gitu ya kita berangkat bareng yuk. Oh iya boleh. Tapi bentar Kak, sebelum kita berangkat lebih baik kita mau sembah Tuhan dulu aja gimana Kak? Kita berdoa iya. dulu. Oh iya bener ya Kak Mel. Kok Kak Dev sampai lupa. Oke Kak Mel. Oke, sama-sama adik-adik Joyalkis juga ya. Sebelum kita berangkat bareng, kita mau ke pesta sahabat kita mau sembah Tuhan dulu, kita mau berdoa, kita mau percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Bantulah hatiku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Sama-sama kita sembah Tuhan dari awal, kita puji Tuhan dari awal. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ya adik-adik sama-sama kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Tuhan ini hidup kami Tuhan, ini jiwa kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, pegang hidup kami Tuhan. Itulah kerinduanku. Tuhan terima kasih Tuhan. Biar setiap kasih setia penyertaan-Mu itu Tuhan, yang selalu memegang hidup kami Tuhan, seumur hidup kami Tuhan. Tuhan ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Pegang kami Tuhan, sentuh kami Tuhan. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Yuk sama-sama adik-adik tiruin doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu. penyertaan-Mu. Bila hari ini kami boleh mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan, sertai kami, lindungi kami, proteksi kami, biar setiap penyembahan dan pujian yang kami sembahkan
dimudahkan akan akan menyukakan hatimu. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk kasih setia untuk kasih setia dan penyertaan-Mu. penyertaan-Mu. Kami percaya Kami percaya Engkau hadir Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Kak, bosen ya gini-gini aja. Iya sih Kak, kita kalau jalan gini-gini aja bosen ya Kak. Oh gimana Kak, kalau kita mau muji Tuhan sama nyembah Tuhan Kak sama ada jual kids. Oh iya Kak, boleh Waktu Kak. kita jalan kita sama-sama semangat Kak, sampai ke pesta sahabat boleh kita. itu, ya, Kak. Oke ada jual kids. Semua, Kakak minta semua berdiri. Yuk berdiri. Semua tangannya diangkat. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan. Semua tangannya diangkat. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Ku cinta Tuhan dalam sekali, semakin hari semakin dalam cintaku padanya. Syukur ku mau bersyukur karena kebaikannya. Setiap hari memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Semua lompat. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, ku puji namamu setiap hari. Semua tepuk tangan. Semua tangannya diangkat. Wah semangat banget ya Kak. Ada jual kids. Kita mau berkata dari awal ya. Ku cinta Tuhan dalam sekali, semakin hari semakin dalam cintaku padanya. Syukur, kita mau bersyukur. Syukur, ku mau bersyukur karena kebaikannya. Setiap hari memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Kita mau lompat sama-sama, mana tangannya dari jual kids. Semangat baik. Wah, semangat banget ya. Kita mau katakan, Tuhan, Kau sangat baik buat kami Tuhan. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, ku puji namamu setiap hari. Semua tepuk tangan. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, ku puji namamu setiap hari. Sama-sama. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan
pesta sahabat kita lebih semangat lagi. Udah yuk Kak, kan udah bosan nih Kak? Iya, tapi tunggu Kak. Kenapa Kak? Itu adik-adik Joelkit masih semangat Kak. Iya bener ada Kita nyanyi satu lagu lagi gimana Kak? Boleh Kak, kita puji Tuhan satu kali lagi yuk. Kita mau puji Tuhan LOVE Kak. Karena Oke, hari Kak. ini hari apa Kak? Valentine Kak. Kasih sayang, Kak. Semua tangannya coba yuk. Kita mau tepuk tangan. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan, oke? I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Mana? I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Semua tepuk tangan. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Sama-sama ya Kak. Dari awal lagi ya Kak. Oke Kak. I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Pakai gerakan yang besar Kak. I say L, I say L-O. Mana tangannya adik-adik? L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love. 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 Everybody needs a love. L-O-V-E. Everybody needs a love. L-O-V-E. Mana suaranya? L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Sama-sama Kak. Wah tangannya diangkat. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Coba lebih tinggi lagi tangannya mana? Everybody adik-adik needs a Joelkit love. semangat semua ya. Everybody needs a love. Kita mau sama-sama, oke? Kita lompat dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love. L-O-V-E. Everybody needs a love. L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Wah, Kak Dev. Kayaknya kita udah mau sampai Kak. Bener gak sih? Iya nih Kak, kita iya. udah sampai Kak. Oke Kak, kalau kita mau sampai, kita ganti baju dulu yuk. Oh, boleh. Gimana kalau kita ganti bajunya ala-ala putri kerajaan gitu, Kak? Oke deh, boleh. Oke, Yuk, kita ganti ya. 1, 2, 3. Wah, Kak Dev. Iya, kita udah pakai baju yang indah dan rapi. Kita Iya nih, udah Kak. siap memasuki pesta sahabat kita, Kak. Oh iya Kak. Ya, Tapi Kak, sebelum kita masuk Oh, ke iya? pesta sahabat kita Kak, Kenapa, kita Kak? mau sembah Tuhan sekali lagi ya sama iya, adik-adik betul, Joelkit. betul. Ya, adik-adik Joelkids, kita mau ngucap syukur dulu sama Tuhan. Karena dari tadi kita perjalanan, dari awal sampai akhir, sampai kita bisa sampai di depan gerbang pesta teman sahabat kita disertai Tuhan. Walaupun jalannya berliku-liku, sempit, kecil, susah, tapi kita bisa sampai sini. Kita mau mengucap syukur semua hanya karena kasih dan sejahtera Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Sama adik-adik, kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sertai kami Tuhan melalui jalan Tuhan yang berliku-liku Tuhan. Jalan yang sulit, jalan yang susah Tuhan. Engkau yang beri kami kemampuan, kekuatan untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kebaikanku Hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Biarkan kita mengucap syukur dengan Tuhan. Tuhan, tak pernah Kau biarkan Tuhan kami berjalan Tuhan. Bahkan sendirian Tuhan, tidak Kau biarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau selalu Ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita mau sembah Tuhan, kita mau mengucap syukur sama Tuhan dari awal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, menyembah-Mu sekali lagi Tuhan. Jamah kami sekali lagi Tuhan, sentuh kami sekali lagi Tuhan. Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Semua tangannya diangkat, kita sembah Tuhan. Kau beri yang ku pinta Tuhan, saat ku mencari, ku mendapatkan. Tuhan, terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami ketuk Dan pintu Kau hatimu Tuhan. bukakan. Dan Kau selalu bukakan Tuhan. Terima kasih Sebab Tuhan. Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang perjalanan yang kami lalui hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, biar setiap firman yang disampaikan ya Tuhan bertumbuh dan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, urapi kami Tuhan, beri kami pengertian Tuhan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, mengerti setiap firman yang diajarkan, setiap firman yang diberitakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, siapkan tubuh kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Halo semuanya, Kak Dev, Kak Mel, Kak Shirley. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Apakah kalian melewati jalan yang sempit? Iya Kak Klar, jalannya sempit. Tapi kita sih percaya, karena kita percaya sama sahabat kita. Betul-betul Kak Klar, ternyata kita sama-sama percaya kalau sahabat kita tidak mungkin mencelakakan kita. Wah, betul tuh. Kalian bawa kado apa aja? Kalau aku sama Kak Devina, kita bawa kado hati kita dengan cara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita sebagai tanda sayang kita dengan sahabat kita. Ngomong-ngomong, Kak Klar mau tahu nih, kalau kalian aja bisa percaya dan sayang sama sahabat kita, gimana kalau dengan Tuhan Yesus? Mau tahu aja, apa mau tahu banget nih? Kalau itu sahabat sejati kita pastinya. Tuhan Yesus. Wah, sip, keren. Seperti tertulis di Alkitab ya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan Yesus sudah melakukannya buat kita loh. Karena itu, kita melakukan segalanya dengan cinta kepada Tuhan Yesus. Betul Kak, karena cinta kita sama Tuhan Yesus, makanya kita percaya dan sangat sayang padanya. Dengan cara melakukan semua yang Tuhan suka, berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan, menjauhi yang jahat, dan melakukan yang terbaik. Wah, luar biasa deh kalian semua. Tuh, sahabat kita sudah datang. Mari kita berikan kado yang terindah buat dia dengan memberikan semua yang terbaik buat sahabat kita. Yuk, kita sekarang masuk ya. Kita sudah ditungguin tuh sama teman-teman kita. Oke, yuk. Yeay, akhirnya kita jalan-jalan. Ya, ini tempatnya indah banget. Ya, David mau mainan apa? Berenang. Hah, berenang? Berenang? Berenang di sana aja ya, yang kolamnya lebih gede ya. Ya, Kenapa? soalnya Kita nggak aja. ada mainan gini-giniannya. Mainan mana? Loh, di Itu. sana kan lebih luas tempat kolam renangnya. Tapi situ kan nggak ada mainan kayak gini-giniannya. Ini yang kamu mau? Mainan ini? Ah, sana aja lah. Yuk, pindah sana yuk, mainan di sana. Enggak aku nih mau main di Ini sini. kolamnya kecil loh. Di sana memang nggak ada ini? Nggak ada mainan ininya? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada sama Loh, sekali. Ini yang kamu mau? Tapi karena ini masih siang, nanti agak sorean aja ya berenangnya ya. Ya.
kita keliling-keliling, kita foto-foto dulu. Setuju? Setuju ya? Iya, ngomong-ngomong satu-satunya, hari ini Kak Yanti punya cerita. Siapa yang harus jadi satu-satunya dalam hidup kita? Siapa ya David kira-kira? Tahu nggak jawabannya? Nggak tahu. Nah, kita mau belajar sama-sama ya. Siapa yang harus jadi satu-satunya dalam hidup kita? Adik-adik Joelkis di rumah, dengerin baik-baik. Kita akan belajar sama-sama. Oke adik-adik yang luar biasa. Nah, tadi Kak Yanti bilang kita mau belajar siapa yang harus menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Sebelum kita lebih lanjut lagi belajar, kita akan baca sama-sama. Buka dengan cepat, Keluaran 20 ayat 3 dan ayat ke-5. Yuk kita baca sama-sama ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi, siapa yang harus menjadi satu-satunya dalam hidup kita? Siapa? Cuma Tuhan. Kenapa? Karena Dia Allah yang cemburu. Kak, kenapa kok harus Tuhan yang harus menjadi satu-satunya dalam hidup kita? Karena adik-adik cuma ada dua. Kalau kita nggak pilih Tuhan, yang kedua siapa? Siapa? Setan. Betul? Kalau adik-adik nggak pilih Tuhan menjadi satu-satunya dalam hidup kalian, berarti kalian pilih ikut si jahat. Dan Dia Tuhan tidak akan pernah rela kalau kita anak-anak yang dikasihinya ikut dengan si jahat. Tapi sekarang ada banyak hal yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak berkata, oh aku mau ikut setan, bukan. Tapi ada banyak hal yang bisa menggantikan Tuhan. Kita akan belajar hal apa yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah kekayaan kita, harta kita, pekerjaan kita, hobi kita, atau kesenangan kita. Itu hampir sama. Kita akan belajar sama-sama. Suatu kali ada seorang pemuda yang sangat kaya. Hartanya sangat banyak. Kita bisa baca kisahnya di Matius 19 ayat 16 sampai yang ke-24. Suatu kali orang muda ini datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, Guru, apa yang harus aku lakukan untuk aku memperoleh hidup yang kekal? Tuhan ngomong apa? Lakukan 10 perintah Allah. Tadi ayat yang kita baca, itu adalah hukum pertama dari 10 perintah Allah, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dia ngomong, udah tak lakuin. Hukum yang kedua sudah, sampai 10, semua sudah. Keren ya, anak ini keren, sempurna. Dia melakukan semua dengan tepat. Tuhan cuma ngomong begini, oke, yang kamu lakukan itu baik. Tapi satu lagi yang harus kamu lakukan, jual seluruh hartamu. Kemudian bagi-bagikan kepada orang-orang miskin dan ikutlah aku. Tiba-tiba muka dari orang muda ini langsung cemberut. Kenapa adik-adik? Dia tidak rela kalau harus jual hartanya. Karena hartanya banyak sekali. Dia sangat kaya. Dan yang dia lakukan apa? Dia kemudian pergi, dia meninggalkan Yesus. Dan Tuhan ngomong apa? Susah buat orang kaya untuk masuk kerajaan Allah. Karena dia terikat dengan hartanya. Kenapa Kak? Dengan hartanya, dia bisa beli games, dia bisa beli handphone keluaran terbaru, dia bisa beli apalagi hobi yang lain-lain, beli mainan yang macam-macam. Dan dia tidak mau lakukan itu. Dia tidak mau lepaskan itu semua untuk mengikut Tuhan. Tetapi ada kisah yang kedua. Ada seorang muda juga. Kita bisa baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai ke 21. Siapa dia? Elisa. Elisa ini dia juga bukan orang yang miskin loh adik-adik. Dia orang yang kaya. Suatu hari Elia datang. Dia melihat Elisa sedang apa? Sedang membajak sawah. Dengan apa? Dengan 12 pasang lembu. Berarti berapa? Ayo jumlah lembunya Elisa. 24. Dan Elisa sendiri mengendarai yang ke-12. Elisa sedang bekerja dan Elia datang. Dia datang cuma ngomong apa? Elisa, ayo ikut aku. Jadi hambaku. Hamba itu apa? Pembantu. Wah, Elisa seorang yang kaya loh adik-adik. 24 lembu, coba yuk dihitung yuk. Kalau satu lembu harganya 10 juta.
24 lembu, harga berapa kira-kira? Hah? Dapat satu mobil enggak? Dapat satu mobil ya? Kaya sekali. Tapi lihat, kita baca apa yang Elisa lakukan. Dia lepaskan, dia ngomong ke Elia cuma apa? Tunggu, izinkan aku meminta izin kepada ayah dan ibuku. Dan apa yang dia lakukan dengan lembu-lembunya? Dia sembelih lembu itu semua, dia masak, dia bagikan ke orang miskin. Luar biasa ya, 12 pasang lembu dia korbankan, satu dia tinggalkan, dan Elisa mengikuti Elia. Dan kita tahu, Elisa dia seorang nabi yang luar biasa. Dia melakukan mujizat 2 kali lebih banyak dari Elia. Dia menggenapkan destininya. Dia menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup Elisa. Beda dengan orang muda yang kaya tadi. Ketika dia pulang ke rumah, dia tetap menikmati uangnya. Dia bisa beli macam-macam yang dia mau. Tapi dia kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Tapi Elisa, dia mencapai destininya. Dia tinggalkan semua kekayaannya, pekerjaannya, hobinya, dan dia ikut Tuhan. Sekarang kita akan belajar yang kedua. Apa saja Allah lain dalam hidup kita. Adik-adik tetap di situ, duduk yang manis. Kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan kembali. Tadi yang pertama, ada satu hal yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kita, yaitu kekayaan kita, pekerjaan kita, hobi kita. Kita akan belajar yang kedua. Apa hal yang kedua yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kita? Adalah idola. Siapa idola? Bisa jadi hamba Tuhan, bisa jadi seorang sosok, bisa jadi seorang figur yang itu melebihi Tuhan dalam hidup kalian. Bisa jadi sahabat, bisa jadi orang tua. Loh Kak, kenapa bisa begitu? Contoh nih, ketika kalian punya masalah, siapa yang pertama kali kalian datangi? Kalian datangi siapa? Temen? Atau kalian datangi mama, papa? Atau kalian datangi mungkin guru di sekolah? Atau kalian datang ke Tuhan? Suatu hari, bangsa Israel ada di bawah gunung Sinai. Hari itu Musa sedang naik di atas gunung, dia sedang menerima 10 perintah Allah. Apa yang dilakukan bangsa Israel di bawah? Keluaran 32 ayat keempat. Yuk kita baca dulu sama-sama ya. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Perbuatan yang baik atau enggak adik-adik? Sebelum bangsa Israel kenal dengan Tuhan secara pribadi, mereka banyak menyembah dewa-dewa. Mereka butuh seorang sosok. Sedangkan Allah yang kita sembah, dia bukan Allah yang terlihat fisik seperti ini. Contoh lihat, ada pohon besar di belakang Kak Yanti. Zaman dulu orang menyembah pohon, karena dipikir ini pohon gede, punya kuasa. Mereka menyembah gunung, mereka menyembah batu yang besar. Banyak orang membutuhkan sosok untuk tahu siapa yang mereka sembah. Padahal kita punya Allah, yang walaupun dia tidak kelihatan, tapi dia selalu ada bersama dengan kita. Sama dengan bangsa Israel waktu itu. Saat Musa ada di Gunung Sinai, mereka melakukan apa? Mereka mengumpulkan perhiasan. Mereka mengumpulkan itu di satu tempat. Dan kemudian perhiasan itu dipahat menjadi sosok patung anak lembu emas. Dan sebuah kejahatan yang mereka lakukan berkata apa? Dia tunjuk patung lembu emas ini dan ngomong apa? Inilah Allah yang membawa engkau keluar dari Mesir. Bukankah itu sangat menyedihkan hati Tuhan? Sedangkan Allah yang luar biasa, dia yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka harus melewati laut Teberau, cuman Musa angkat tongkatnya, dan laut itu terbelah, mereka bisa jalan. Mereka menikmati 10 tulah, dan bangsa Israel tidak mengalaminya. Mereka lupa dengan semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan mereka menggantikan Allah dengan anak lembu emas. Dan apa yang dilakukan? Tuhan marah. Musa turun, dia banting itu 2 loh batu, dan banyak orang yang menyembah anak lembu emas, mereka mati. Tuhan, dia Allah yang tidak mau diduakan. Firman Tuhan tadi berkata apa? Karena dia Allah yang cemburu. Dia mau jadi satu-satunya dalam hidup kita. Tapi ada contoh yang kedua. Kita akan baca dulu ya. Di 2 Tawarik 20 ayat yang ke-3. Yosafat menjadi takut,
lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Siapa Raja Yosafat? Dia Raja Israel. Suatu hari Israel dikepung banyak orang dan mereka sangat ketakutan. Apa yang dilakukan Yosafat? Apakah Yosafat ke nabi-nabi atau Yosafat lari ke siapapun meminta pertolongan? Enggak. Ayat tadi berkata, Yosafat berseru kepada Tuhan. Dan hal itu yang membuat Tuhan suka. Dia menyerukan seluruh rakyatnya untuk berpuasa. Adik-adik, hal yang Yosafat lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya apa? Bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Allah kita memang tidak kelihatan secara fisik, tapi dia hadir dalam hidup kita. Saat ini kita ibadah online di rumah, kalian di rumah. Tapi siapa yang percaya Tuhan hadir di rumah kalian? Tuhan ada di samping kalian, membuat adik-adik mengerti setiap firman yang sedang disampaikan. Contoh yang ketiga, kita akan baca sama-sama di 2 Samuel 12 ayat yang ke-16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Kisah ini menceritakan apa? Ketika Daud berbuat kesalahan. Dia mengambil istri dari Uria dan itu menjadi satu kekejian di mata Tuhan. Suatu kali anaknya lahir dan Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Daud salah. Apa yang dilakukan saat Daud bersalah? Apakah dia mencari perlindungan kepada orang-orang yang lain, kepada nabi-nabi yang lain? Tidak. Firman berkata, Daud tersungkur di hadapan Allah. Dia tidur di tanah sebagai rasa, aku bertobat Tuhan, aku minta ampun. Daud mencari Allah. Dan yang terjadi apa? Apa yang Tuhan suka dari hidup Daud? Firman berkata, Daud menjadi raja kesayangan dari Tuhan. Daud menjadi raja yang sangat disayangi oleh Tuhan. Karena apa? Hati Daud, dia mengandalkan Tuhan satu-satunya. Dia tidak mencari yang lain. Ketika dia salah, dia tidak cari pembenaran ke orang lain. Aku dibela, aku dibeginikan. Enggak. Daud tidak mencari pembenaran. Tapi dia tersungkur, dia bertobat, minta ampun ke Tuhan. Hari ini firman hari ini cuma berkata, jadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kalian. Sekian tahun lagi kalian semakin dewasa. Bisakah kalian tetap jadikan Yesus satu-satunya dalam hidup kalian? Mungkin kalian akan mencari sekolah lebih tinggi dengan pekerjaan, mungkin dengan pasangan hidup. Bisakah kalian tetap jadikan Yesus satu-satunya dalam hidup kalian? Tidak ada yang bisa menggantikan. Siapapun itu, pacar kayak kalian mungkin nanti, pekerjaan kalian, orang tua, hobi, kekayaan, kesuksesan. Jangan sampai semua itu menggantikan Yesus dalam hidup kalian. Amin. Tetap jadikan satu-satunya Tuhan. Sekarang gimana Kak? Kita bisa jadikan Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Cuman satu. Kita harus cinta dengan Tuhan dengan segenap hati. Matius 22 ayat 37. Ayat hafalan kita hari ini berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu. Karena itulah hukum yang terutama. Tidak ada hal yang lain. Kita tidak akan bisa menjadikan Yesus yang terutama kalau kita tidak mencintai Dia dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak di antara kita yang cinta kita mulai pudar dengan Tuhan. Kita cuma sekedar menyanyikan, ku cinta Yesus. Tapi hati kita tidak mencintai Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan 1-2 hal, kita tidak lakukan itu. Kita lebih suka dengan hobi kita. Kita lebih suka dengan apapun yang membuat daging kita suka. Tapi firman berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya apa? Hatimu mencintai Tuhan. Fisikmu mencintai Tuhan. Pikiranmu mencintai Tuhan. Rohmu, jiwamu mencintai Tuhan. Kalau kalian punya itu dalam hidup kalian hari-hari ini, kalian bisa jadikan Yesus yang terutama. Amin. Kita akan berdoa, sebentar kita akan berdoa. Kita percaya hanya Tuhan yang bisa membuat kita cinta dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat hati kita kembali kepada kasih mula-mula ke Tuhan. Menjadikan Tuhan yang terutama. Adik-adik nanti bisa minta ampun kalau kalian mulai menggantikan Tuhan dengan yang lain. Mulai tidak percaya lagi dengan Tuhan. Kalian bisa berdoa bersama-sama, minta ampun, minta Tuhan balikkan hati kita kembali kepada Tuhan. Hari ini tadi kita sudah belajar
bahwa Yesus adalah satu-satunya dalam hidup kita. Kita mau terus jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Amin. Kita tidak akan gantikan Yesus dengan yang lain. Dengan apapun itu, dengan kekayaan kita, dengan sosok yang mungkin berarti dalam hidup kita. Kita tidak mau gantikan Tuhan dengan siapapun. Tapi kita mau jadikan Tuhan jadi yang terutama. Satu-satunya dalam hidup kita. Yuk adik-adik, hari ini kita mau berdoa. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berkata, "Ku cinta Yesus. Aku mau mencintai Yesus dengan segenap hidupku." Karena Dia sudah terlebih dulu memberikan nyawanya buat setiap kita. Dia sudah terlebih dulu memberikan kasih-Nya yang besar buat setiap kita. Hari ini kita mau sama-sama berdoa, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku cinta Yesus. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau mencintai Engkau lebih dari apapun. Aku mau mencintai Engkau lebih dari apapun. Katakan, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh kami mau mencintai Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan lagi, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan sekali lagi, ku cinta Yesus. Adik-adik nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, biar ini menjadi doa setiap kami. Tuhan, kami mau mencintai Engkau dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami mau menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami, Tuhan. Lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan, kami mau jadikan Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Kami mau jadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau dengan yang lain, Tuhan. Apapun yang sedang kami nikmati saat ini,
semua tidak akan bisa menggantikan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, terus taruh dalam hati kami bahwa Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Ya adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama. Ikuti Kak Yanti berdoa, katakan, Tuhan Yesus, hari ini kami mau katakan dengan mulut kami mau menjadikan Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Kami mau jadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami dan bukan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan setiap firman yang sudah kami dengar dalam hati dan hidup setiap kami. Dan biar kami lakukan dalam hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera adik-adik sekalian. Kita berjumpa lagi, kita akan sama-sama naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bagi kota dan bangsa kita. Adik-adik, ada sebuah kisah di Alkitab. Seorang raja yang besar, saat itu dia terima ancaman dari pasukan musuh yang jumlahnya tidak terhitung. Respon raja ini luar biasa adik-adik. Disebutkan di Alkitab, raja ini membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Dia buka surat itu, dia bentangkan, dia bukakan di hadapan Tuhan. Diangkat naik. Artinya apa? Raja ini sedang meminta campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Adik-adik, apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Cuaca dan sebagainya. Ada berita-berita yang kita dengar di media massa, di berita apapun. Kita mau percaya adik-adik, ada Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang kita sembah. Dia berikan kuasa kepada kalian adik-adik dan kakak juga. Untuk apa? Untuk kita menahan yang bukan dari Tuhan. Untuk kita berkata, Indonesia, kota kita dijagai Tuhan. Amin adik-adik. Mari kita mau pejamkan mata, tutup mata kita. Dan kita mau katakan, ku terima kuasa. Kuasa yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku terima kuasa. Menggetarkan dunia. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, membanjiri bumi. Ku terima kuasa. Menggetarkan dunia. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, membanjiri bumi. Kita akan sama-sama gelombang lawatan. Gelombang lawatan menyerbu bumi. Kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Gelombang lawatan. Gelombang lawatan menyerbu bumi. Kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Ku terima kuasa. Mari kita boleh kedangkan tangan adik-adik. Kita mau doakan buat Indonesia. Tuhan terima kasih, kami terima kuasa mujizat Tuhan hari ini. Dan kami mau berkata untuk kota kami, keluarga kami dan Indonesia. Kami berkata untuk langit di atas,
tidak ada cuaca yang ekstrim. Kami berkata, kami berdoa, tidak ada hujan yang terlalu lama, tidak ada hujan yang terlalu deras. Kami perkatakan hujan secukupnya, hujan secukupnya. Dan kami berdoa Tuhan, tidak ada lagi bencana, bencana di darat, di laut dan di udara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan kuasa yang dari Tuhan. Kami tahan, kami batalkan semua rencana pihak musuh. Dan kami mintakan gelombang lawatan mengalir, menyerbu, membanjiri bumi. Di dalam nama Yesus, Indonesia diselamatkan. Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Indonesia, kami berdoa Tuhan, menyembah satu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Namanya Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami perkatakan, pertobatan sedang terjadi. Pertobatan sedang terjadi di keluarga demi keluarga. Apa yang kami alami hari-hari ini, kami perkatakan semuanya baik, dipulihkan dalam kuasa percepatan Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa yang terjadi dialami hari-hari ini karena cuaca, kami berdoa dan kami percaya Tuhan sudah minimalkan karena doa-doa kami dan karena Tuhan. Di dalam nama Yesus kami perkatakan berkat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kami berdoa ada tembok Tuhan berlapis-lapis, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pelayanan malaikat diaktifkan. Dan kami perkatakan damai sejahtera dari Tuhan turun atas Indonesia. Pemerintah dari desa sampai ke kota, semua Tuhan jagai. Semua tim medis, kedokteran, kesehatan, Tuhan juga jagai dalam nama Yesus. Dan kami mau berterima kasih untuk Indonesia, untuk kota kami, untuk keluarga kami. Kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan, sebuah gelombang lawatan Tuhan, di mana keluarga demi keluarga akan mencari Tuhan, akan bangun mesbah keluarga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keluarga dipersatukan, dipulihkan kembali. Ini hari di mana kami semua menjerit berseru kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama gelombang lawatan. Gelombang lawatan menyerbu bumi. Kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Sekali lagi gelombang lawatan. Gelombang lawatan. Dan kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mulai putus asa, yang mulai menyerah di hidupnya. Biar pada hari ini Tuhan bangkitkan semangat, Tuhan bangkitkan setiap iman di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi yang mudah menyerah, tidak ada lagi yang putus asa, tidak ada lagi yang tidak punya pengharapan. Mulai hari ini di dalam nama Yesus, setiap kami, adik-adik, setiap keluarga juga punya iman, pengharapan yang lebih kuat dari sebelumnya untuk terus menaikkan doa demi doa setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami percaya janji Tuhan, firman Tuhan pasti digenapi. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembus dan Roh Kudus, mari Tuhan, Kau
berhembus Roh Kudus dari ujung demi ujung kota-kota kami dan Indonesia. Engkau Tuhan Roh Kudus yang menginsafkan, yang membawa pertobatan untuk setiap hati kembali kepada Engkau, untuk setiap hati Bapak kembali ke anak dan hati anak kembali ke Bapak. Di dalam nama Yesus, pemulihan. Kami perkatakan pemulihan atas tubuh, atas jasmani kami, rohani kami, atas jiwa kami Tuhan. Pemulihan sedang terjadi. Mari adik percaya, kau sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, keluarga demi keluarga. Kau boleh gandeng tangan ayah ibu kita, saudara kita. Kita percaya ada pemulihan Tuhan berikan pada hari ini. Ayo adik-adik, mari percaya gelombang lawatan. Gelombang lawatan menyerbu bumi. Kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Sekali lagi adik-adik, angkat tangannya masing-masing rumah. Terima kuasa, dan kuasa ini dimeteraikan. Setiap adik-adik siapapun yang mengikuti ibadah ini di dalam nama Yesus, Tuhan sudah berikan kuasa untuk berdoa, untuk tekun setiap berdoa. Ada kuasa yang Tuhan alirkan di setiap doa mereka, dan kuasa untuk menahan semua rencana si jahat biar tidak terjadi. Semua rencana pihak musuh dibatalkan, dan kami minta hanya kehendak Tuhan yang jadi, dan membalikan keadaan yang dari Tuhan terjadi hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, dan yang sakit sudah disembuhkan. Kami berdoa sekali lagi, tidak ada penyebaran virus, wabah, sakit, penyakit apapun. Kami perkatakan berhenti dalam nama Yesus. Diganti kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan turun atas setiap kami, keluarga demi keluarga, kota kami, dan bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami naikkan syukur kami. Dan mari semua sama katakan, amin, amin, amin. Adik-adik, tetap semangat ya. Karena hari-hari ini kita akan mau terus setia berdoa. Apapun yang terjadi, ingat, Raja yang besar ini bergantung kepada Tuhan. Demikian pula kita anak-anaknya, terus bergantung ke Tuhan. Amin adik-adik. Kakak mau dorong, tetap setia berdoa. Tetap semangat, dan Yesus memberkati. Shalom. Oke Joel Kids, hari ini kita sudah selesai ibadah hari ini. Kalian dipercaya, kalian akan diberkati, kalian pasti diberkati, karena kalian hari ini sudah menyenangkan hati Tuhan. Oke David, kita sebentar selesai, ada pengumuman nggak? Ada. Jangan lupa isi absen di link bawah ini, di link deskripsi ini ya. Dan follow Instagram Elkids. Dan jangan lupa ikut MK Zoom pas hari Sabtu dan jam 3. Jam 3 sore. Oke, luar biasa. Ingat ya pesan-pesan yang sudah disampaikan David. Yuk sekarang kita mau berdoa, kita mau akhiri doa ini sama-sama. Yuk angkat tangan sama-sama. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya kami sangat diberkati. Dan mulai hari ini Tuhan, kami mau jadikan Engkau Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Kami mau andalkan Engkau dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati semua yang kami lakukan seminggu ke depan. Sekolah kami, pekerjaan mama papa kami, kesehatan kami,
ada dalam rencana-Mu yang sempurna. Dan kami terima Tuhan berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup kami, berkat kasih Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami sampai Engkau datang yang kedua kali di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang diberkati semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah.